Selamat siang, Bapak Ibu. Saya akan membacakan satu lagi perikop Alkitab dari Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Membaca Alkitab seperti ini memberi keuntungan secara internal kepada saya, karena saya otomatis membaca Alkitab, saya juga otomatis merenungkannya, dan semoga ini dapat menjadi berkat bagi pemirsa. Walaupun channel YouTube ini masih belum banyak ya yang subscribe, tidak apa-apa, minimal itu memberikan keuntungan secara internal kepada saya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana membedakan antara nabi palsu dan bukan dari buahnya? Buah ini bisa jadi dari perkataannya, dari hidupnya, cara hidupnya, dan lain sebagainya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Tuhan lebih penting daripada lip service. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Bukan ketenaran yang penting, tetapi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bukan banyaknya pelayanan yang penting, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan itu lebih penting daripada ketenaran pelayanannya. Sesuatu yang mungkin selama ini di luar pemikiran kita. Kita berpikir bahwa dengan benarnya pelayanan, maka itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, buah-buah kita di dalam kehidupan, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak, bagaimana sikap kita di dalam keluarga, bagaimana sikap kita di dalam masyarakat, bagaimana sikap kita di dunia kerja, saya rasa itu lebih penting, dan itu menjadi penilaian Tuhan. Pada waktu itulah aku, Tuhan maksudnya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah kita pembuat kejahatan ataukah kita pembuat kebaikan? Biarlah ayat ini menjadi perenungan bagi kita, bukan ketenaran atau hal-hal yang di luar yang menjadi penilaian Tuhan, tetapi Tuhan menilai hal-hal yang internal, yaitu hati kita. Siapa yang tahu hati kita? Diri kita sendiri. Kadang kita sendiri tidak tahu hati kita, tetapi ketulusan dan kemurnian hati kita, biarlah Tuhan yang menilainya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.